pendidikan dan lain-lain. Silakan. Baik, untuk yang pertama, dalam penerapan model pendidikan yang baik menjadi persoalan dalam praktik PJOK. Oleh karena itu, model pendidikan gerak perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai, diantaranya dengan metode pengajaran dan pendekatan yang tepat. 3. Metode pengajaran dalam pendidikan gerak. Kunci dalam pendidikan PJOK terkait pendidikan gerak adalah tema-tema sentral seperti keberhasilan untuk semua, aktivitas untuk semua, dan sumbangan dari semua. Dari sini siswa didorong untuk berpikir kreatif dan tidak didorong untuk berpikir kritis. Oleh karena itu, metode dan pendekatan mengajar harus digunakan dalam model pendidikan gerak minimal menggunakan metode pertanyaan atau questioning method dan gaya mengajar yang bersifat produktif. Kemudian yang pertama, metode pertanyaan. Metode pertama pertanyaan adalah cara guru memperkenalkan gerakan sebaiknya menggunakan metode pertanyaan. Misalnya, guru menyuruh siswa dari titik satu ke titik yang lain. Cukup dengan pertanyaan seperti, bisakah kalian berpindah dari sini ke sana? Kemudian yang kedua, gaya mengajar. Gaya mengajar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, reproductive style, yaitu metode mengulang kembali. Dan yang kedua, productive style atau menciptakan kembali ya. Kok nulis sendiri. Tadi mana? Ya, menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian gaya mengajar pemecahan masalah juga sangat dianjurkan, yaitu menyediakan tanda-tanda untuk pembelajaran problem solving dan lain-lain. Selanjutnya bab berikutnya akan disampaikan oleh Kak Husen. Oh, Ibu. Ya, Kak Yuyun, terima kasih. Yang kedua, pengaturan gerak. Mengatur pergerakan murid dalam pendidikan gerak. Pengaturan gerak setidaknya memberi kesempatan kepada murid untuk mengulang gerakan dalam frekuensi dengan jumlah ulangan yang tinggi. Guru PJOK harus menguasai teknik pengaturan gerak murid, yaitu dengan cara membentuk formasi atau barisan yang dapat dilakukan dengan cepat sehingga inti waktu dari waktu pembelajaran bisa dimanfaatkan secara maksimal. Cara menyiapkan murid supaya bergerak lebih cepat dalam mengatur barisan ini ada 4. 1, titik sempurna, di mana barisan atau formasi menyebar atau scattered di lapangan, tetapi tetap tidak serapi berbaris secara formal. Dengan formasi ini, siswa siap melakukan tugas gerak dasar baik itu lokomotor, non-lokomotor maupun manipulatif pada titik yang sama. Kedua jaraknya berjauhan antara siswa satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, struktur pergerakan bebas. Murid bergerak dengan orientasi pada suara. Suara itu bisa musik, tip, instrumen, fluid dan sebagainya. Dan berhenti ketika suara tersebut berhenti pula. Pergerakan bebas dapat dilakukan pada pemanasan atau kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran. Yang ketiga, struktur berpola, yaitu struktur yang mengambil pola, misal pola diagonal dan pola garis lurus. Struktur diagonal yaitu bergerak dari satu sudut ke sudut lain melintas garis diagonal. Kemudian yang terakhir, struktur halang rintang digunakan pada kelas tinggi, yaitu dengan memberi halang rintang. Halang rintangnya bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Nah, struktur halang rintang ini biasa digunakan di awal pembelajaran. Selanjutnya Pak Husen. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu
gunakan GLSP sebagai fungsi assessment. Ya, di sini ada 4. Yang pertama itu ada level pengendalian. Mungkin contohnya murid menggunakan gerakan yang berlebihan yang tidak perlu untuk menampilkannya. Kemudian ada level pengendalian. Di sini gerakan murid mulai kelihatan lebih konsisten dan pengulangannya nampak sama hasilnya. Kemudian ada level penggunaan. Gerakan murid lebih otomatis dan dapat dilakukan dengan baik meskipun harus berkonsentrasi. Dan yang terakhir itu ada level mahir. Di sini keterampilan sudah menjadi hampir otomatis dan penampilan dalam konteks yang sama nampak identik. Selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh Pak Yusuf. Baik, untuk penutup yaitu bab 6. Di situ ada petunjuk praktis dalam menerapkan model pendidikan gerak. Untuk A, membentuk rutinitas pembelajaran. Yang pertama yaitu pemahaman berbentuk energizer yang membangkitkan semangat. Yang kedua, fokus pelajaran, perkenalkan konsep-konsep gerak yang baru. Yang ketiga, pukul kejut nadi sebelum pemanasan. Yang keempat, fokus pelajaran. Dan yang kelima, tutup dengan aktivitas yang menyenangkan. Mungkin itu penjelasan dari kami, nanti ditutup oleh pembawa acara. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.